Pada episode sebelumnya Sun Er, yang membayar hutang di warung nasi goreng Pak Joyo yang dilihat mata semua orang di stadion telah berkumpul pada sosok yang memikat sesaat setelah suara penatua Tong Xuan berbunyi. Dia adalah mutiara asli dari klan Gu, namun Sun Er benar-benar mengabaikan pandangan semua orang. Matanya yang cantik agak khawatir dan menatap Xiao Yan yang telah kembali ke tempat duduknya dan dengan lembut bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja, dan Xiao Yan berkata saya baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja begitu saya beristirahat sebentar. Lalu Xiao Yan tersenyum, dia merasakan bahwa tatapan dari anggota klan Gu telah berubah ketika mereka memandangnya. Jelas dia mengalahkan Gu Yao yang telah mengejutkan mereka. Tangan Sun Er yang lembut dengan lembut menghapus jejak darah dari sudut mulut Xiao Yan. Sun Er pun tidak mengatakan apa-apa tapi ada amarah samar menari di dalam matanya yang cantik. Meskipun Xiao Yan telah menang kali ini namun ada bahaya sepanjang pertarungan. Namun jika Xiao Yan tidak membentuk lotus api pemusnahan pada saat terakhir, maka dia akan terluka serius oleh jari kehancuran diam Gu Yao. Masalah hari ini belum berakhir, Gu Yao, sebaiknya kamu tidak mendarat di tanganku lain kali kalau tidak aku pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan ini. Sun Er mengepalkan tangannya setelah itu. Dia mengangguk di depan wajah Xiao Yan yang tersenyum, tubuhnya melayang ke depan dan dengan lembut mendarat di alun-alun seperti kupu-kupu menari. Penatua Tong Xuan memandang wajah Sun Er yang agak sedingin es. Dia tanpa sadar tertawa dan berkata, Sun Er juga harus tahu bahwa dengan keunggulan Anda dan status Sun Er di klan Gu, tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi dan Xiao Yan membutuhkan tantangan seperti itu kalau tidak sangat sulit baginya untuk benar-benar diterima oleh anggota klan. Aku harap ini yang terakhir kalinya. Sun Er menjawab dengan suara dingin. Kamu bisa tenang, Xiao Yan sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada orang buta yang akan memprovokasi dia di masa depan. Penatua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu dia memberi isyarat dengan tangannya. Dis bintang berukuran 10 kaki muncul di depannya. Sun Er perlahan melangkah maju, tangannya dengan lembut menyentuh cakram bintang. Saat dia menutup matanya yang cantik, beberapa cahaya mulai dipancarkan dari tangannya. Di bawah cahaya ini satu demi satu bintang mulai diam-diam muncul di dis bintang. Semua mata yang hadir terfokus pada dis bintang. Kemunculan setiap bintang akan menyebabkan hati banyak orang berdegup kencang. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Nafas semua orang yang hadir menjadi kasar dan berat ketika mereka melihat semakin banyak bintang di dis bintang. Mereka yang memiliki indera yang tajam dapat menemukan bahwa bahkan ruang itu sendiri sudah mulai berfluktuasi. Ada aura kuat yang samar-samar dipancarkan. Mereka adalah para ahli dari klan Gu yang belum mengungkapkan diri, namun pada saat ini mereka tidak bisa lagi diam dan mulai mengamati alun-alun. Segera setelah bintang ke-8 pada cakram bintang muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kuat lainnya berkumpul dan bintang lain perlahan terbentuk di tengah suara dari menghirup udara dingin. Dan 9 bintang garis keturunan kelas 9. Hampir semua anggota klan Gu menghirup udara dingin yang dalam ketika mereka melihat 9 bintang yang mempesona di cakram bintang. Bahkan Gu San, tetua lainnya dengan kekuatan seperti itu diam-diam mengencangkan tangan mereka yang diletakkan di sandaran lengan mereka. Mata mereka tidak berkedip ketika mereka menatap bintang. Dis kegembiraan menari di mata mereka. Garis keturunan kelas 9 berarti bahwa klan Gu akan memiliki anggota klan dengan potensi untuk maju ke kelas Doseng. Meskipun ini hanya tentang potensi, namun potensi dan waktu yang cukup akan dapat membuat Doseng baru. Doseng adalah eksistensi yang mewakili puncak dunia ini. Bahkan faksi utama seperti klan Gu menghargai mereka karena mereka berkompetisi dalam hal jumlah Doseng yang mereka miliki. Siapapun yang memiliki lebih banyak Doseng akan menjadi fraksi teratas. Itu memang garis keturunan kelas 9. Kekuatan garis keturunan Sun Er sangat kuat. Pria berjubah perak di pohon besar di kejauhan tanpa sengaja memukul mulutnya ketika dia melihat ini. Wajahnya kaget dan penuh dengki. Ini belum berakhir. Jika itu hanya garis keturunan kelas 9, orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini. Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara lemah. Hati pria berjubah perak dan pria kekar bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain.
Sementara kata-kata pria berpakaian hijau telah berbunyi, cahaya yang dipancarkan oleh bintang ke-9 di dis bintang menjadi lebih terang di depan mata liar yang sangat gembira dari Penatua Tong Xuan, puncak kelas 9. Mata Penatua Tong Xuan menatap bintang yang sangat terang bahkan dengan kondisi mentalnya yang tenang jantungnya masih berdebar kencang saat ini. Tangan Sun Er tiba-tiba bergetar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya tampaknya menjadi transparan pada saat ini dan darah mengalir deras di pembuluh darahnya. Potongan cahaya keemasan mengikuti pembuluh darah ini dan dengan cepat berkumpul di tangannya yang menyentuh cakram bintang. Titik cahaya keemasan menjadi lebih padat pada akhirnya lengan Sun Er tampaknya terbuat dari emas kuning. Dis bintang tiba-tiba bergetar ketika cahaya ini mencapai puncaknya. Banyak garis retak kecil mulai muncul, setelah itu mereka mulai menyebar dengan cepat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang menakutkan bahkan dis bintang tidak dapat menanggungnya. Setelah melihat celah ini, anggota klan Gu biasa dan bahkan beberapa sesepuh mulai mengungkapkan ekspresi terkejut, mengandalkan kekuatan garis keturunan seseorang untuk menghancurkan cakram bintang. Adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka dengar, sementara retakan menyebar sedikit cahaya kuning keemasan samar-samar muncul di wilayah hitam gelap setelah bintang ke-9 dengan penampilan cahaya kuning keemasan ini. Semua suara dari seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi bahkan aura yang tidak jelas itu tetap ada di langit tiba-tiba berhenti. Sukacita itu samar-samar menyebar. Cahaya kuning keemasan baru saja muncul ketika dengan cepat tersebar. Dalam sekejap mata cahaya telah berubah menjadi seukuran ibu jari dan mulai bergoyang. Sesaat kemudian bintang yang agak redup benar-benar kuning keemasan muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Saat bintang kuning keemasan ke-10 muncul di dis bintang memancarkan ledakan dan meledak. Pilar cahaya kuning keemasan melesat ke langit dari tangan Sun Er. Gelombang demi gelombang tekanan kuat menyebar dari pilar cahaya itu. Di bawah tekanan ini sebagian besar orang yang hadir terkejut mengetahui bahwa Doqi dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Ketakutan dan rasa hormat mulai menyebar dari dalam jiwa mereka. Ini adalah rasa takut dan rasa hormat dari makhluk rendah ke makhluk superior. 10 bintang garis. Semua orang dari klan Gu tertegun saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Sun Er. Tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Banyak anggota klan Gu tidak mampu menanggung tekanan kuat ini. Mereka mengeluarkan suara kepulan saat mereka berlutut di tanah panas terik memenuhi wajah mereka. Kelompok Xiaoyan mengawasi lebih dari separuh anggota dari klan Gu berlutut dalam sekejap. Di antara mereka adalah Lin Xiu dan yang lainnya beberapa tetua dan mereka yang memiliki kekuatan Gu Yao tidak berlutut. Namun mereka masih membungkuk mata. Mereka tidak berani menatap langsung sosok kuning keemasan itu. Sungguh gadis yang luar biasa. Garis keturunan ilahi klan Gu benar-benar diberkati. Mang Tianqi menghela nafas dengan lembut. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya menjadi anggota klan Lei. Ia secara alami jelas mengerti betapa pentingnya garis keturunan dewa ini bagi klan kuno. Kau seharusnya sadar betapa menakutkannya Sun Er sekarang. Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang menyipit matanya dan melihat cahaya keemasan di kejauhan. Dia tersenyum dan berbicara kepada dua orang yang terpana di belakangnya. Tingkat ilahi. Pria berjubah perak dan pria kekar saling bertukar pandang. Mereka merasa seolah-olah mulut mereka penuh dengan kepahitan. Meskipun mereka telah membuat tebakan di hati mereka sebelumnya, mereka masih merasa tidak percaya ketika tebakan semacam ini menjadi kenyataan. Setelah semua garis keturunan ilahi tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun terakhir, pilar cahaya emas melesat ke langit sesaat kemudian perlahan-lahan menghilang sebelum berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang sekali lagi memasuki tubuh Sun Er. Pada saat ini dia perlahan membuka matanya yang cantik. Dia tidak merasa sedikit pun terkejut dengan keheningan di sekitarnya. Sebaliknya matanya yang tenang menatap wajah panas Penatua Tong Xuan di depannya. Itu memang garis keturunan ilahi. Penatua Tong Xuan bergumam penuh semangat ketika Sun Er memandangnya. Baru pada saat itulah dia perlahan-lahan tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu wajahnya menjadi serius saat dia dengan penuh hormat mengulurkan kedua tangannya. Selanjutnya mereka dikepalkan dengan lembut. Di ruang kosong di depannya sebuah pena naga berwarna pelangi berkedip muncul di tangannya. Ketika dia melakukannya, wajah semua anggota klan Gu mengungkapkan ekspresi hormat saat pena naga pelangi ini muncul.
Mang Tianqi menghela nafas ketika melihat pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip. Dia bergumam, Rainbow Heavenly God Pen ini adalah sesuatu yang belum digunakan klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya mengambilnya sekarang? Seketika ekspresi pena tua Tong Xuan menjadi pucat karena ditagih kredit motor, yang belum lunas.